Subscribers yang berbahagia, ini ada rangkuman beberapa pertanyaan dari para subscribers yang bertanya dengan saya tentang hukum progresif. Jadi di video-video yang lalu saya sudah bicara juga tentang hukum progresif, tapi untuk kali ini saya akan menjelaskan agak sedikit komprehensif karena ini banyak sekali pemahaman-pemahaman tentang hukum progresif ini kurang dipahami secara maksimal oleh para subscribers. Jadi begini pertanyaannya, Pak, bagaimana Pak dalam satu lembaga yang disebut dengan lembaga penegak hukum ini, ternyata di dalam sistem penegakan hukum itu sangat kaku, sangat rigid. Artinya tidak mengikuti perkembangan dari sosio masyarakat, kultural maupun yuridis yang berubah begitu pesat akibat dari perubahan zaman dan perubahan teknologi yang makin lama makin menggila melindas segala sendi-sendi kehidupan kita. Jadi begini, progresivitas dari satu penegakan hukum itu bermula dari para aparat penegak hukum ini harus memiliki sense of apa yang disebut dengan sensitivity ya terhadap perkembangan masyarakat di Indonesia ini. Khususnya kalau dalam penegakan hukum itu tidak bisa lagi bergantung pada sistem yang ada yang cenderung kaku. Kenapa? Karena kita melihat itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Mengapa? Karena banyak hal yang katakanlah yang mestinya orang itu bisa dilindungi misalnya secara hukum, lantas tidak bisa karena adanya persyaratan-persyaratan yang sebenarnya secara administratif itu tidak bisa dipenuhi. Menurut saya, kalau dalam hukum progresif itu tidak hanya melihat wet matter case, tapi dia melihat lebih banyak kepada dull matter case. Mengapa demikian? Kita kan diajarkan pada kuliah-kuliah awal di Fakultas Hukum itu. Kita belajar filsafat hukum, kita belajar psikologi hukum, kita belajar logika hukum, kita belajar sejarah hukum, kita belajar doktrin hukum itu sendiri, kita belajar politik hukum ya. Di mana kita ini dituntut, penegak hukum kita ini dituntut untuk menegakkan hukum itu tidak hanya berkutat pada sosiologi semata yang hanya kaku kepada aturan-aturan baku tadi. Tidak, dia harus mengikuti perkembangan zaman dan harus benar-benar bisa mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap katakanlah penegakan hukum itu. Jadi kalau misalnya ada satu hal yang perlu dilihat secara komprehensif dan orang ini harus bisa katakanlah harus dilindungi, ya lindungi gitu. Karena apa? Kita tahu bahwa cara berpikir out of the box itu adalah salah satu tuntutan yang dibutuhkan dalam hukum progresif, dalam progresivitas penegakan hukum. Jadi, apabila kita tidak mengikuti hanya berkutat pada wet matter case, maka hukum kita ini akan ketinggalan. Hukum kita ini akan benar-benar tidak lagi mencapai keadilan. Karena apa? Karena progresivitas daripada penegak hukum itu harus berbasis pada dull matter case. Tujuan daripada dibuatnya aturan itu, kita tahu bahwa tujuan hukum hanya 3, pastian, keadilan, dan manfaat. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tetap jaga kesehatan dan terus bekerja dan sukses.